Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan teknisi semua, di depan saya terdapat satu alat MG Pro. Apa itu alat MG Pro, serta apa fungsi juga kegunaan dari alat ini? Sebelum saya coba menjelaskan fungsi serta kegunaannya, di dalam pembelian satu paket MG Pro ini, di dalam boxnya itu terdapat satu buah alatnya seperti ini, terus dikasih power supply atau adaptor 12 volt 2 ampere, kemudian kabel outputnya, jepit buaya plus dan minus, serta satu buah probe pengukuran. Di sini dari alat sendiri itu ini soket untuk adaptornya untuk mensuplai tegangan ke menghidupkan alat ini 12 volt DC. Kemudian ini potensiometer, ini switch on off-nya, ini switch select-nya, ini port USB, dan ini soket output-nya. Kita rangkai dulu, pasang dulu kabel outputnya, kabel USB. Oke, kita colok tegangan 12 volt dari adaptornya, kita hidupkan. Oke, MG Pro. Fungsi dari MG Pro ini secara garis besar dibagi dalam dua bagian. Pertama itu sebagai suplai tegangan atau mode aktif ya. Mode aktif itu bisa untuk power supply, untuk menyuplai tegangan ke handphone atau ke alat yang membutuhkan tegangan input. Di sini tegangannya besarnya dari 1 volt sampai 40 volt 2 ampere. Untuk merubah besar tegangan dari 1 volt ke 40 volt, bisa kita putar ini potensiometer ini dengan melihat ini displaynya, dirubah bisa sampai ke 40 maksimal. Kita sekarang bikin untuk handphone 3,8 volt. Oke, 3,8. Ini tegangannya sebesar 3,8 volt, sedangkan baris kedua ini adalah arusnya. Arus yang dikeluarkan di sini, jepit buaya sini. Bisa terbaca di sini, konsumsi arus yang dipakai oleh beban. Lanjut, ini adalah tegangan dari bukan tegangan untuk USB ini yang dikeluarkan di sini sebesar 5 volt. Ini arus yang dikonsumsinya. Arus misalnya kita ngecas nanti
ketahuan konsumsi arusnya berapa. Terus ini adalah voltmeternya untuk mengukur tegangan. Berapa besar tegangan yang kita ukur nanti akan terbaca di layar sini. Contoh saja seperti ini. Kita akan ukur di jepit buaya yang merah ini berapa tegangannya. Terbaca itu 3,79 volt. Oke. Kita coba contohkan ke handphone pemakaian dari power supply-nya. Seperti power supply yang biasa teman-teman pakai, fungsinya sama. Oke. Coba kita lakukan pengukuran. Ini konektor baterainya. Situ terbaca 3,79 volt. Good. Kita ukur ke yang lain. Ini tegangan VPH power sebesar 3,79 volt juga. Bisa ukur ke yang lain juga. Terserah pemakaiannya mau kita ukur kemana. Untuk pengukuran aktif, berarti kita mengukur tegangan di dalam rangkaian handphone. Selain menggunakan jepit buaya ini melakukan pengukuran aktif, bisa juga melalui USB. Tinggal kita colok USB-nya. Oke. Sini kebaca arus USB-nya 0,1, 0,8 ampere. Ini kita ukur itu tegangan USB in. USB in-nya sebesar 5,17 volt. Tegangan di soket baterai sebesar 4,36 volt. Setelah kita lakukan pengukuran ke yang lain. Contohnya seperti ini. Tegangan VMMC 3,1 atau 3,2. Ini VIO PMU 1,8. Ini ada 1,1. 1,1, 2,06 volt, 0,91 volt. Bisa kita melakukan pengukuran lewat inputnya
kita kasih dari jepit buaya atau dari USB sini, melakukan pengukuran aktif. Lanjut. Oke, dalam mode aktif ini berarti fungsinya pertama itu untuk suplai tegangan atau PSU mode. Yang kedua sebagai USB charge. Yang ketiga sebagai voltmeter, mengukur tegangan. Fungsi yang kedua yaitu mode pasif atau melakukan pengukuran tanpa tegangan. Kita rubah, switch-nya kita tekan menjadi mode pasif test. Sini keterangannya PSU-nya off, berarti tidak mengeluarkan tegangan. USB-nya juga off. Yang kita baca di sini adalah dioda mode atau drop voltage, tegangan sisa, juga hambatan atau hambatan jalur. Cara pengukurannya, USB-nya, kabel datanya kita colok. Kabel data itu sebagai negatif. Kita lakukan pengukuran. Contohnya di soket baterai. Ini dioda mode-nya menunjukkan nilai 1,9 volt, sedangkan hambatan jalurnya 5,95 kilo ohm. Di VH Power kita ukur dioda mode-nya menunjukkan nilai 1,23 volt, hambatan jalurnya 3,16 kilo ohm. Di jalur USB in, ini jalur USB in, itu nilainya 2, nilai dioda mode-nya 2,08 volt, hambatannya 6,95 kilo ohm. Kita bisa melakukan pengukuran ke mana yang mau kita ukur. Terserah mau komponen mana yang mau kita ukur. Dengan patokan kita membaca dioda mode sama nilai hambatannya. Kalau kayak gini berarti itu ground. Kalau dia bunyi kayak gini, hambatan rendah itu adalah ground ya. Sama dengan kayak mengukur ground sini. Kaleng ini kita taruh kan. Tuh, ground. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.